Pemirsa, salah seorang terpidana, Hadi Saputra, mengaku disiksa saat diperiksa polisi dan dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan. Padahal Hadi tak kenal buronan kasus ini, yakni Andi serta Peggy alias Peron. Masuk lagi, balikin lagi ke ruangannya. Iya, Pak. Oke, terus Saya dipukulin lagi di situ, Pak. Saya dipres lagi. Saya digulungin lagi, Pak. Terus juga saya pernah itu menandatangani, nggak tahu itu apa, karena saya ngerasa tidak kuat, nggak ditandatangan juga, kita dipukulin, itu di dalam sel, Pak, disuruh tanda tangan. itu hari besoknya itu ya, saudara disuruh tanda tangan itu ya? Sorenya, Pak. Besok sorenya? Iya. Oke. Pertanyaan nomor 8, saudara mengaku melakukan tindak pidana dimaksud bersama dengan saudara Dani, saudara Andi, saudara Andika, alias Peggy, alias Peron. Di situ saudara Peggy dan Peron, saudara kenal itu? Tidak, Pak. Di situ juga saya tidak pernah menyebutkan nama-nama orang itu, Pak. Jadi saudara selama ini tidak pernah mengenal punya teman yang namanya Dani, Andi, Peggy, alias Peron? Tidak tahu, Pak. Tidak pernah punya teman namanya itu? Tidak, Pak. Dan saudara tidak pernah tahu nama itu ada di mana? Tidak tahu, Pak. Karena ini di dalam pertanyaan nomor 8 di BAP saudara, saudara mengaku melakukan tindak pidana tersebut dimaksud di atas bersama antara lain diantaranya Dani, Andi, Andika, Peggy, alias Peron. Ya. Baik, Prof. Ibnu, para terpidana yang kemudian diedarkan sebagai saksi mengaku bahwa mereka tidak kenal sama sekali 3 nama yang masuk dalam DPO, Andi, Gani, dan juga Peggy alias Peron. Kemudian juga mereka sampaikan bahwa pada saat diperiksa mereka tidak didampingi pengacara. Kemudian terpidana tanda tangan BAP katanya tanpa mengetahui isinya. Seberapa jauh kemudian hal-hal ini akan dipertimbangkan oleh hakim? Dalam teori ilmu hukum, ketika seseorang tidak didampingi, apalagi ancamannya hukum mati, itu adalah batal demi batal. Berarti batal itu dianggap tidak pernah ada. Cuman pertanyaannya kenapa kok sampai bablas, sampai lepas ke pengadilan? Itu yang pertama. Ya. Karena ini tampaknya ke depan gini, Mbak. Bukti-bukti itu nanti akan dipertimbangkan, tapi belum masuk novum. Masuk novum itu bukti baru meletakkan pada situasi peradilan yang tanda petik tidak meletakkan sebagai hak asasi manusia dalam hal ini terdakwa. Kan itu. Tidak masuk kualifikasi due process of law. Tidak masuk peradilan yang baik yang meletakkan seseorang sebagai subjek yang sama. Ini yang harus kita perhatikan. Tadi pendekatannya, istilahnya kalau anak-anak mahasiswa itu dari inkis itu ke aku satu. Ini harus betul-betul ke aku satu sebagai subjek yang sama. Pertanyaan yang kedua, kenapa kok juga mau tanda tangan waktu itu? Sejauh mana pemaksaannya? Idealnya, kalau memang tidak ada tangan, kalau dalam keadaan situasi biasa, Mbak, sekarang, itu penyidik pasti buat berita acara bahwa terdakwa tidak mau tanda tangan. Kedua, bahwa terdakwa tidak mau didampingi, kan gitu. Pertanyaan ini harus jelas karena sebagai bukti yang dilakukan. Oleh karena itu, kedepannya sepertinya gini, Mbak, dalam KUHP sebagai bentuk asas diferensiasi fungsional. Nah, kita kembali pada sistem ini. Sekarang ini KUHP itu kan menganut asas diferensiasi fungsional. Penyidik sebagai mengumpulkan barang bukti, penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan. Nah, penuntut umum, kejaksaan itu hanya berdasarkan bukti formal. Nah, kedepannya berdasarkan pengalaman seperti ini, tampaknya asas diferensiasi fungsional, pemisahan penyidik dan penuntut umum itu perlu dikoreksi kembali dengan kasus. Sehingga ke depan penyidik dalam hal jaksa juga sudah masuk pada saat pemeriksaan awal. Yaitu apa? Pemeriksaan di tingkat penyidikan. Apakah sebagai supervisi, apakah sebagai apalah. Jadi sudah satu tim. Nah, tampaknya ini kan tidak. Sehingga kalau toh sampai di persidangan, jaksa sebagai asas dominilitis pengendali pendahuluan itu juga nggak bisa mengecek sejauh mana kebenaran bukti material tadi. Apakah saksi bagaimana, buktinya bagaimana, kayak itu. Hanya bukti formal. Ini saya kira
bentar lagi KUHP kan mau dievaluasi nih. Ini asas ini, peristiwa ini sebagai pintu masuk juga saya kira untuk pembenahan ke depan. Sehingga antara kepolisian kejaksaan dalam menangani suatu perkara perlu joint investigasi, perlu kebersamaan. Sehingga berpikirnya banyak. Kalau kemarin kan tadi misalkan Polresta Cirebon atau kan hanya kemarin tuh. Padahal nanti yang mempersidangkan adalah penuntut umum. Nah, sejauh mana bagaimana penuntut umum mengetahui bukti material terhadap pemeriksaan itu. Ini saya kira evaluasi yang luar biasa menyongsong buah baru dengan peristiwa yang terjadi kasus Mina ini, Pak. Oke, Prof. Jadi sebagai afirmasi artinya apa yang dapat menjadi dasar untuk MA kemudian menolak permohonan PK? Yang bisa menolak, saya kira MA pandangannya normatif. Tadi Pak Ugro menyampaikan pasal 263, bukti baru. Jadi bukti-bukti baru itu bukti yang diketemukan. Yang ketika itu peristiwa dilakukan akan menjadi bebas. Oleh karena itu, saran saya, coba sekarang besok itu juga cek lokasi setempat. Nah, cek TKP setempat. Bapak-bapak hakim, pengacara, mana sih lokasi yang sebenarnya? Mana sih peristiwa yang sebenarnya? Sehingga ada suatu bayangan, ketemu bukti baru nanti. Itu pasti, oh lukanya seperti ini, oh sakitnya seperti berarti bukan pembunuhan dong. Oh kalau berarti pembunuhan, sebaliknya kan gitu Pak. Jadi tidak hanya melihat pada keterangan saksi di persidangan, tidak hanya melihat, tapi juga ditambah tentang keterangan pemeriksaan setempat ketika 2016 8 tahun yang lalu. Paling tidak memberikan gambaran tentang objektivitas terhadap HP yang pemeriksa sekarang. Pak Oto Hasibuan kemudian mengusulkan persidangan dilakukan di tempat kejadian. Apakah ini mungkin, Prof? Sangat mungkin, karena kita mencari kebenaran material. Dan perdebatan sekarang masih panjang. Apakah pembunuhan, apakah kecelakaan? Paling tidak, dengan pemeriksaan setempat, dengan sidang di tempat yang bersangkutan, memberikan gambaran yang utuh tentang proses yang terjadi. Sehingga kalau memang pembunuhan tadi letaknya, lukanya, penyebab lukanya, kemiringannya dan sebagainya. Kalau kecelakaan juga mungkin demikian, motornya bagaimana, aspalnya bentuknya bagaimana, paling tidak gambaran-gambaran itu akan muncul. Sehingga akan memberikan ilmu-ilmu bantu lagi dalam menentukan keputusan atau bukti yang di dalam suatu persidangan. Itu saya kira satu yang langkah maju, Mbak. Ketimbang hanya persidangan di persidangan, tapi ditambahkan pada tempat-tempat yang di mana pada waktu itu dilakukan terjadinya suatu perbuatan. Siapa yang bisa dilibatkan ketika kemudian persidangan itu dilakukan di tempat kejadian, Prof? Ya, karena ini sudah masuk peradilan, ya jaksa, penasihat hukum, hakim. Sopir Polri bisa membantu. Bisa masuk ya untuk membantu ya? Ya, bisa masuk. Karena kewenangan itu polisi. Walaupun menunjukkan tempat, tapi paling tidak memberikan suatu gambaran. Kan suatu rangkaian. Jadi suatu yang holistik lah. Siapapun yang bisa memberikan gambaran itu saya kira bernilai positif dalam menemukan bukti baru tadi. Pak Arianto, kalau gitu kalau misalnya persidangannya kemudian dilakukan di tempat kejadian, apakah ini kemudian menguntungkan posisi dari Polri atau penyidik untuk mengafirmasi hal-hal yang menjadi keyakinan penyidik? Ya saya kira seandainya di sidang ulang kemudian apalagi datang ke TKP dan sebagainya itu sangat menguntungkan polisi sebagai penyidik. Ya. Karena ya tinggal nanti yang ditunjukkan itu yang mana. Apakah skenario yang dipakai penyidikan atau skenario yang dituduhkan oleh para penasihat hukum ini tadi gitu. Jadi saya pikir ya, saya bisa membayangkan betapa sulitnya Pak Hakim ya untuk menentukan ini mana yang benar, mana yang salah ya. Seperti tadi Prof. Ibnu katakan kan itu hanya kalau sidang di TKP itu akan memberikan pemahaman kepada Pak Hakim. Tapi saya bisa bayangkan ya, sampai sekarang saksi-saksi yang diadukan sekarang ini, yang saksi yang sangat menguatkan bahwa itu kecelakaan lalu lintas, kan belum pernah ada saksi yang menunjukkan. Kalau saya sih saksi keterangan aja, oh saya melihat kejadian begini, angkat jeder, kemudian ini jatuhnya ke sini, kemudian saya nolong. Apalagi kalau tidak ada seandainya itu ada, ya, seandainya itu ada, itu bisa menggantikan scientific crime investigation. Itu bisa. Tapi ya bisa lah, keterangan orang jelas sekali kan itu. Kalau sekarang kan enggak. Masih sepotong-sepotong kan, malah orang angkat itu, tapi nggak pernah lihat ada orang kecelakaan lalu lintasnya bagaimana. Sementara mereka mengatakan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Sedangkan kalau yang pembunuhan di rame-rame itu kan sudah dipatahkan dengan keterangan tidak nginep di sini dan sebagainya. Itu hanya mematahkan bahwa itu tidak terjadi pembunuhan.
tetapi bukti yang kuat belum menunjukkan ini loh, ini kecelakaan kayak gini. Itu makanya saya pikir akan sulit hakim itu untuk menentukan mana yang benar mana yang salah. Tapi itu menjadi risiko daripada hukum di Indonesia ya. Kalau terjadi dispute kayak gini ini ya hakim hanya akan mengoreksi apa yang diputuskan oleh hakim yang dulu itu. Jadi hakim mungkin nanti akan melihat dulu persidangannya bagaimana, kemudian saksi-saksinya yang diajukan ini gimana, diadu-adu, mungkin dia mohon pada Tuhan siapa yang benar istiqaroh gitu ya, mungkin itu baru bisa tentukan. Apalagi dengan sekian banyak karena saksi kalau ya. Sulit sekali itu kejadian 28 tahun yang lalu gitu ya, diadu dengan yang sekarang harus bisa membuktikan clear, apalagi kalau seperti dituntut harus cetok, harus jelas gitu. Itu kayaknya kok sulit ya. Makanya itu tergantung daripada Tuhan yang akan menolong kita bangsa Indonesia ini. Oke. Pak Ugro punya pandangan yang sama? Iya, sebetulnya saya katakan tadi gini, saya setuju sama Mas Haryanto, Pak Prof. Ibnu tadi gini. Ini dari awal yang laporan polisi yang membuat kan harusnya petugas yang ke TKP karena 2 korban meninggal. Jadi tidak bisa orang tua korban membuat LP tanggal 31. Dia tidak tahu apa-apa kecuali dia membuat laporan, Pak anak saya hilang. Atau saya mendapat laporan dari rumah sakit. Tapi polisi yang datang ke TKP duluan mana melihat korban ini atau lihat bapak di rumah sakit. Kan yang membawa korban ke rumah sakit pasti juga polisi di situ. Jadi dari awal laporan sudah salah. Jadi bukti baru yang sesuai pasal 263, 264 sampai 269 itu sebenarnya perkara ini kalau mau diajukan PK sangat mudah bagi saya untuk menyatakan itu bukti baru. Bikin checklist saja. 1, laporan polisi. 2, pemeriksaan tanpa administrasi penyidikan. 3, barang bukti tidak cocok. TKP, siapa yang menentukan TKP pertama, kedua, ketiga? Ini belum ada yang diperiksa, atau ada TKP 2 dan 3. TKP pertama di Jalan Layang, itu masuk wilayah Polres Cirebon atau Sumber. Tapi ada TKP lain masuk ke Polresta. Inilah. Jadi sebetulnya dibunuh di mana atau kecelakaan di mana itu kan masih simpang siur nih. Tapi yang jelas dari awal udah salah. Kemudian barang bukti kan juga tidak jelas di situ. Baju berdarah tidak ada, sepeda motor berdarah tidak ada. 3, pembuatan DPO. Nah, DPO yang 2 dinyatakan fiktif, tapi yang 1 PG di pra-peradilan sudah dinyatakan tidak bersalah karena tidak didukung dengan alat bukti oleh hakim Pak Eman itu. Bikin checklist saja ini untuk pertimbangan di Mahkamah Agung nantinya di situ. Karena ya sekali lagi saya katakan ini bukan 2 pihak yang berseteru kemudian ada masalah pidana dilatangani polisi, bukan. Ada 2 korban ditemukan di TKP di situ di Jalan Layang, ya kan? Nah, kemudian polisi yang datang, polisi yang datang, baik itu dari Polres Sumber yang katanya juga membuat laporan polisi kecelakaan lalu lintas, maupun dari Polres yang datang ke situ mengatakan ini pembunuhan di situ aja. Pak Ugro, keterangan saksi dan terpidana mungkin bisa kita simpulkan sesuai ya. Mereka bertemu pada malam kejadian, kemudian para saksi melihat keberadaan para terpidana malam hari itu. Berarti kalau bisa mungkin disimpulkan, kita tidak ingin mendahului hakim tentu saja, tapi kalau melihat kansnya apakah PK ini akan dikabulkan? Ya, makanya PK ini mungkin nunggu waktu sekali lagi orang-orang yang memberikan keterangan tidak benar. Pak Ketua RT saya dengar dari pengacara nih, anaknya tidak ditahan, padahal dia tidur sama-sama dengan beberapa orang yang sekarang terpidana. Ini alibi loh ya kan. Kemudian ada si Aib ya, kemudian ada Dedek dan sebagainya. Ini harus diproses pidana, mungkin agak lama di PK-nya nanti, karena laporan polisi ini juga harus diproses untuk menguatkan bahwa mereka memberikan keterangan tidak benar sehingga seperti dia mengakui dia merasa bersalah dan dia sanggup menggantikan mereka di penjara seperti itu. Ini memang menarik untuk hukum ke depan ya, progresif seperti ini kalau KUHP nanti direvisi ya. Di situ peran dari penyidik, menuntut sama hakim ini pengadilan itu masing-masing punya filter gitu loh. Jadi jangan langsung terima gelundung sampai sana gitu aja. Oke. Kita harus